Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Al Muhajirin TV. Bersama saya Yulia. Dan saya Fani. Inilah berita selengkapnya. Wisata di Kastelo Bandung. Bandung ada tempat wisata yang cocok untuk dikunjungi masyarakat. Nama tempatnya adalah di Kastelo. Harga tiketnya per orang hanya 200.000. Banyak pengunjung yang datang ke dekat Kastelo di sana. Di sana juga pemandangannya asli, cocok untuk bersuah foto, dan ada banyak tempat jajanan dan kuliner makanan yang enak dan pastinya harganya terjangkau. Di sana juga ada tempat bermain untuk anak-anak. Harga tiketnya untuk bermain anak-anak hanya kisaran Rp5.000 saja untuk satu orang. Tempatnya bagus, udaranya juga sejuk. Kalau mau ke dekat Kastelo, boleh tuh bawa keluarga biar bisa main bareng ke sini. Ujar salah satu pengunjung di sana. Gimana pemirsa? Bagus kan tempatnya? Pemirsa bisa tuh ke sana, dijamin pemirsa bakal disuguhi pemandangan yang indah. Kita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Filia Dan saya Yulia. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam 7C Newscom TV bersama saya Deva. Tanggal 25 Mei 2022 terjadi gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Kekuatannya mencapai 6,5 skala Richter. Terjadi pada siang hari pukul 12.30. Gempa tersebut terasa sampai di beberapa daerah seperti Purwakarta, Bandung, Karawang, dan sekitar Jawa Barat. Gempa Cianjur ini memakan banyak korban, terdapat 15 orang meninggal dan 20 orang tertimpa bangunan-bangunan. Kini masih terdeteksi ada gempa susulan setiap 1 jam sekali dan mereka disarankan oleh bantuan sekitar untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman karena gempa susulan datang kapan saja dan tidak tentu. Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Deva. Dan saya Haida. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam news. Bersama saya Alicia. Dan saya Kansa. Inilah berita selengkapnya. Pada tanggal 7 April 2024 terjadi kebakaran di kota Karawang, lebih tepatnya di Teluk Jambe. Di tempat kejadian tersebut ada seorang lansia yang tinggal sendiri di rumah. Dan di Teluk Jambe tersebut sedang mengalami mati lampu yang cukup lama. Kemudian lansia tersebut ingin menyalakan lilin, tetapi apinya merambat ke seluruh rumah dan di rumah itu mengalami kebakaran yang sangat besar. Dan lansia itu dialihkan ke rumah sakit karena sudah tidak kuat untuk menahan dirinya. Berita selanjutnya sekitar perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh rekan kami, Adinda Natasha. Dipersilakan. Baik pemirsa, untuk perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya mengalami kehalangan suhu sekitar 31 derajat. Suhu ini menunjukkan terjadinya kemarau khususnya di sekitar Purwakarta. Untuk wilayah Karawang dan sekitarnya, cuaca mengalami peningkatan lebih dibanding Purwakarta yaitu sekitar 34 derajat. Dan sebagian besar suhu di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup ekstrim karena ada perubahan cuaca. Itulah perkiraan cuaca hari ini. Saya kembalikan kepada Alicia dan Caca. Baik, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Kansa dan rekan saya Alisa, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Al Muhajirin TV. Bersama saya Faliza Kania. Dan saya Nesya Alifka. Inilah berita selengkapnya. Pada hari Sabtu tanggal 24 April 2024, Garut mengalami bencana alam yakni gempa bumi dengan guncangan yang sangat besar dan mencapai 5,6 skala Richter. Dikarenakan guncangan gempa di Garut ini sangat besar, sehingga guncangan ini terjadi di beberapa daerah Jawa Barat, seperti di Kabupaten Purwakarta. Guncangan gempa di Garut diperkirakan jam setengah 12 malam. Dan karena guncangan yang sangat besar membuat warga sekitar panik. Karena guncangan gempa ini juga menewaskan 30 korban. Dan beberapa rumah warga dan juga bangunan di sekitarnya mengalami kerusakan yang cukup parah. Kurang lebih bangunan yang rusak sekitar 10 bangunan di wilayah Garut, Jawa Barat. Berita hari ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kami hari ini. Saya Faliza Kania. Dan saya Nesya Alifka, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam NCTV. Bersama saya Abel. Saya Queen. Inilah berita selengkapnya.
Kebakaran hutan terjadi di Tongging, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Sumut yang berdekatan dengan wilayah Danau Toba. Api membakar area sepanjang 1 km. Kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo, ia kebakaran hutan. Panjang apinya mencapai 1 km. Saat dimintai konfirmasi Kamis 5 Agustus 2021, kebakaran hutan terjadi sejak Rabu tanggal 4 Agustus 2021 pukul 9 WIB. Petugas masih berupaya masuk ke lokasi kebakaran dari jam 9 WIB sampai sekarang, ucapnya. Mengatakan pemadam api terhalang angin kencang. Peralatan pemadam juga seadanya karena bisa mencapai lokasinya, ucapnya. Nathaniel menyebut api mulai mendekat area ladang warga. Pihaknya berupaya melakukan pemadam agar api tidak masuk ke area pemukiman. Sebelumnya, puluhan hektar lahan terletak di Bukit Silater Atas, Desa Silalahi 3, Kabupaten Diairi, Sumatera Utara, Sumut terbakar. Petugas gabungan masih berupaya memadamkan apinya. Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan akhir hari ini. Saya Uin Dan saya Abel. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Minus TV. Bersama saya Keila Dan saya Rahmatul. Inilah berita selengkapnya. Kecelakaan besar di Tol Pekanbaru. Jadi kecelakaan mobil Rias berwarna putih yang berada di Tol Pekanbaru Dumai pada tanggal 23 Desember 2023. Dalam mobil berisi 9 orang yang sedang ingin pulang kampung ke Medan bersama keluarganya. Terdapat 2 orang tua, 4 anak-anak, dan 3 pamannya. Hal tersebut terjadi dikarenakan ban mobil belakang pecah dan membuat mobil terguling-guling sebanyak 4 kali sampai mobil itu hancur. Banyak pengendara mobil yang melihatnya dan langsung menolongnya, sehingga langsung dibawa ke rumah sakit yang ada di Pekanbaru. Terdapat anak perempuan yang mengalami luka yang sangat parah dan kakak perempuannya mengalami korengan. Salah satu warga yang menolong mereka segera menghubungi seorang dari keluarganya yang ada di Pekanbaru. Sehingga keluarga besar yang ada di Pekanbaru langsung menuju ke rumah sakit untuk membantu sehingga keluarga yang mengalami kecelakaan harus dirawat inap selama beberapa hari. Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Keila Dan saya Rahmatul. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Berita TV. Bersama saya Nadia dan inilah berita selengkapnya. Pada pukul 10 malam Selasa tanggal 9 Januari 2024 terjadinya gempa yang mengguncangkan kota Sumedang. Kekuatan gempa yang terjadi mencapai 8,2 magnitudo. Hal ini membuat berjatuhnya banyak korban jiwa dan beberapa mengalami luka ringan. Peristiwa tersebut mengakibatkan beberapa rumah sakit besar di Sumedang penuh. Titik gempa awal berada di kota Sumedang, hingga banyaknya korban gempa. Beberapa pasien terpaksa dirawat di luar rumah sakit. Banyak rumah yang hancur dan banyak juga pohon yang tumbang. Gempa tersebut sampai terasa hingga beberapa daerah sekitarnya. Berita selanjutnya yaitu perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh rekan kami, Zulfa. Saya Zulfa akan membacakan perakiraan cuaca hari ini. Dimulai dari pukul 07 dini hari, cuaca berawan dan bersuhu sekitar 29 derajat. Kemudian bertambahnya waktu, cuaca meningkat dan bersuhu sekitar 30 derajat. Sampai di waktu sekarang, cuaca masih menetap sampai sore ini. Cukup sekian perkiraan cuaca hari ini. Saya kembalikan kepada rekan saya, Syakira Nadia. Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Nadia dan teman saya Syakira. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami iNews TV. Bersama saya Alita Sezi Agista Dan saya Ayla Nur Ramadhani. Inilah berita selengkapnya. Banyaknya sampah yang tersumbat di sungai sehingga mendatangkan banjir di Desa Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada tanggal 6 Januari tahun 2026. Air dari banjir tersebut diperkirakan setinggi lutut kaki orang dewasa. Banjir tersebut berlangsung selama 2 hari berturut-turut. Banjir terjadi akibat warga-warga di sana seringkali membuang sampah ke dalam sungai. Alasan warga Desa Cilamaya membuang sampah ke sungai karena tempat pembuangan sampah yang seringkali penuh.
Masyarakat di sana mengatakan bahwa banjir sering sekali terjadi sehingga dalam waktu 1 bulan banjir bisa datang 3 kali. Warga seringkali kebingungan membuang sampah di mana, dan terjadilah pembuangan sampah ke sungai yang mengakibatkan pencemaran air sungai, sehingga air di daerah Cilamaya seringkali tercemar dan kotor. Sekian informasi dari Desa Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Ayla Nur Ramadhani. Dan saya Aeta Sezi Agista. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa, kembali lagi bersama kami dalam 7 News TV. Bersama saya Zia. Dan saya Mazaya. Dan inilah berita selengkapnya. Tongkonan. Tongkonan merupakan rumah adat suku Toraja di Sulawesi Selatan. Kata tongkonan berasal dari tongkon yang berarti menduduki atau menempati duduk. Dahulu, tempat tongkonan menjadi tempat para bangsa Toraja berkumpul untuk melakukan kegiatan diskusi. Rumah adat ini dahulunya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kekuasaan adat, sekaligus perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat Toraja. Bentuk rumah adat Tongkonan sangatlah unik. Atap rumah berbentuk melengkung menyerupai perahu atau tanduk bergebang. Atap ini berbentuk dari susunan bambu yang ditutupi dengan ijuk hitam. Pada bagian depan rumah, terdapat deretan dekorasi tanduk kerbau yang ditancapkan. Selain itu, ada juga ukiran pada bagian dinding rumah yang menambah cantik bangunan ini. Ukiran ini bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Pola hias yang ada pada tongkonan juga mengandung makna sosial, ekonomi, dan religius magis, terutama yang berhubungan dengan realitas kehidupan masyarakat Toraja. Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Saya Mazaya. Dan saya Zia. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Berita TV. Bersama saya Naura. Dan saya Kaila, dan inilah berita selengkapnya. Bank sampah tidak diluncurkan penanganan sampah di Yogyakarta, termasuk kawasan Malioboro menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu Pemkot Yogyakarta menyambut baik inisiatif paguyuban bank sampah. Untuk membuat gerakan lebih peduli pada lingkungan, khususnya pengolahan sampah, dengan adanya kegiatan itu diharapkan bisa muncul kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah, tapi lebih pada bagaimana mengolah sampah. Malioboro, Selasa 18 Februari. Sekian berita dari kami, saya Kaila. Dan saya Naura, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam liputan iNews TV. Bersama saya Reza Rizky Fania. Dan saya Gania Nafisa. Ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, seorang pengendara motor di Karawang, Jawa Barat terseret arus banjir saat sedang melewati jembatan di daerah Kelari pada pukul 01.25 dini hari, tanggal 15 November 2023. Warga yang melihat pun sigap menolong korban dengan melemparkan sejumlah tali yang sudah diikat dengan ban. Tak butuh waktu lama, upaya warga pun berhasil menyelamatkan korban kembali ke daratan. Syukurnya korban hanya mengalami luka ringan dan sempat tak sadarkan diri sekitar 10 menit. Aparat kepolisian pun langsung mengamankan lokasi kejadian dan menutup akses jembatan. Sekian berita yang kami sampaikan hari ini. Sampai berjumpa di lain hari. Saya Gania Nafisa. Dan saya Reza Rizky Fania. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di dalam Trans TV. Bersama saya Salwa Farisa Kurniawan. Dan saya Hasan Najma Ramadhani. Inilah berita selengkapnya. Warga turut berduka cita dalam kabar duka Pondok Pesantren Al-Muhajirin 3 atas wafatnya guru kita tercinta, almarhum Kiai Haji Anang Nasihin MA. Tepat pada tanggal 20 Maret 2024 Masehi atau 9 Ramadan 1445 Hijriah pada pukul 02 waktu Indonesia bagian Barat. Beliau dikabarkan wafat di rumah sakit terletak di Jakarta Pusat dan dimakamkan di belakang Masjid Al-Ihsan, Purwakarta. Al-Muhajirin Citapen, Purwakarta. Kini pihak keluarga telah mengikhlaskan kepergian almarhum dan selalu mendoakan almarhum agar ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT. Untuk mengenang kepergian almarhum, mari kita kirimkan Al-Fatihah bersama-sama. Khususan ilahu Kiai Haji Anang Nasihin bin Abdul Wahid Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kini kediaman besar almarhum dipenuhi dengan kerabat-kerabat yang datang untuk berziarah ke makam almarhum, dan tidak sedikit terlihat rangkaian bunga tertuliskan berturut cita. Telah memenuhi perkarangan masjid sampai perkarangan rumah almarhum dari berbagai macam sekolah yang pernah berkontribusi dengan almarhum. Sekian berita yang kami sampaikan dari Trans TV. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya Salwa Farisah Kurniawan. Dan saya Hasan Najib Ramadhani. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam Ilnis TV. Bersama saya Nurfatin Hanani. Dan saya Zalfa Yumna Zairah. Inilah berita selengkapnya. Berita kali ini datang dari Karawang, Jawa Barat, di mana sebuah ruko bangunan besar terbakar hangus karena dilandas api yang sangat besar. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 5 Maret 2022. Berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari warga sekitar, api yang melandas ruko bangunan tersebut berasal dari konsleting listrik dan membuat percikan-percikan api tersebut menyebar dan menjadi besar. Kebakaran tersebut memakan 20 korban nyawa dan 13 orang terluka parah, di mana 10 orang diantaranya adalah anak-anak yang sedang bermain di lokasi sekitar. Berita sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Hari ini saya Nurfatin Hanani. Dan saya Zalfa Yumna Zairah. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama dalam TV Al Muhajirin bersama Rizkia. Inilah cerita selanjutnya. Obelix merupakan objek wisata keinginan yang sedang viral. Ini lokasi wisata di Yogyakarta. Obelix merupakan tempat wisata dengan pemandangan sunset dari ketinggian serta 30 spot foto yang sangat Instagram. Tentunya sangat cocok untuk kalian yang bersuka best foto. Obelix ini dapat ditempuh selama 1 jam perjalanan dari Jogja Solo menuju Piungan, penambahan sekitar 3 atau 50 km dan melewati Candi Lip dan Tebing Bekasi. Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Rizkia, selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali.